Dalam kamus kesuksesan tidak ada kata instan. Alat bantu secanggih apapun dan modal sebanyak apapun bukan menjadi faktor utama yang menentukan hasil akhir secara mutlak. Seperti pada kisah murid seorang pematung berikut ini. Di pinggir sebuah kota, tinggallah seorang seniman pematung yang sangat terkenal di seantero negeri. Hasil karyanya yang sangat bagus, halus, indah, dan penuh penghayatan. Patung hasil karyanya banyak menghiasi rumah-rumah bangsawan dan orang-orang kaya di negeri itu. Bahkan di dalam istana kerajaan hingga taman-taman umum milik pemerintah pun dihiasi dengan patung karya seniman itu. Suatu hari datang seorang pemuda yang memohon untuk menjadi muridnya. Pemuda tersebut diperbolehkan belajar memahat padanya. Bahkan ia juga diizinkan untuk tinggal di rumah gurunya. Sejak hari itu ia mulai belajar dengan tekun, membuat adonan bahan semen, membuat kerangka, menggerak-gerakkan jari tangan, dan mengenali setiap tekstur sesuai jenis benda yang digunakan, dan belajar berbagai kemampuan memotong lainnya. Setelah belajar sekian lama, si murid merasa tidak puas, sebab menurutnya hasil patungnya belum bisa menyamai keindahan patung gurunya. Dia pun kemudian menganalisis dengan seksama, lantas memutuskan meminjam alat-alat yang biasa dipakai gurunya. Dia berpikir rahasia kehebatan sang guru pasti di alat-alat yang dipergunakannya. "Guru, bolehkah saya meminjam alat-alat yang biasa guru pakai untuk memahat? Saya ingin membuat patung dengan memakai alat-alat yang selalu dipakai guru, agar hasilnya bagus seperti patung yang guru buat," tanya si murid. "Ya, silahkan. Kamu tahu di mana alat-alat itu berada kan? Ambil saja dan pakailah," jawab sang guru sambil tersenyum. Selang beberapa hari dengan wajah lesu, si murid mendatangi gurunya dan berkata, "Guru, saya sudah berusaha dan berlatih dengan tekun sesuai petunjuk guru, tetapi mengapa hasilnya tetap tidak sebagus patung yang guru buat?" "Anakku, gurumu ini belajar dan berlatih membuat patung selama puluhan tahun, mengamati objek benda, mencermati setiap gerak dan tekstur, kemudian menuangkannya ke dalam karya seni dengan segenap hati dan seluruh pikiran. Tidak terhitung berapa kali gurumu ini mengalami kegagalan dalam membuat patung, tetapi gurumu ini tak pernah berhenti memahat patung hingga hari ini. Bukan alat-alat bantu yang engkau pinjam itu yang kamu butuhkan untuk menjadi pematung handal, melainkan kemauan dan semangat untuk menekuninya yang harus engkau miliki. Dengan begitu, lambat laun engkau akan terlatih dan menjadi pematung yang profesional." "Terima kasih guru, saya berjanji akan terus berlatih," jawab si murid. Dari kisah tersebut dapat kita petik pelajaran bahwa untuk meraih kesuksesan dalam dunia bisnis tidak cukup hanya mengandalkan talenta semata. Kita butuh proses belajar dan ketekunan berlatih selama bertahun-tahun. Saya ulangi, kita harus mempunyai semangat dan tekun berlatih bertahun-tahun, karena di dalam kamus kesuksesan tidak ada kata instan. Alat bantu secanggih apapun dan modal sebanyak apapun bukan menjadi faktor utama yang menentukan hasil akhir secara mutlak. Hasil yang didapat sebenarnya sangat tergantung pada tangan-tangan terampil dan terlatih yang menggerakkannya, yaitu kemampuan yang diproses berkali-kali. Jangan takut membuat kesalahan, tetapi pastikan Anda tidak membuat kesalahan yang sama untuk kedua kalinya, karena tidak ada jawaban ilmiah yang pasti untuk sebuah kesuksesan. Anda tidak dapat mendefinisikannya, yang pasti Anda harus menjalaninya dan melaksanakannya.